Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmayani. Saya dari kelas A dengan NPM 0323 01002. Untuk lebih jelasnya ada di sini. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah dasar-dasar teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk materi pertama itu dia membahas tentang tahap-tahap revolusi industri. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di mana tahap revolusi industri 1.0 itu teknologi utamanya masih menggunakan mesin uap sebagai produksinya. Kemudian untuk tahap revolusi industri 2.0 itu teknologi utamanya masih menggunakan mesin produksi massal, tenaga listrik atau BBM. Kemudian untuk tahap revolusi industri 3.0 itu teknologi utamanya dia menggunakan teknologi informasi dan mesin otomatis. Dan yang terakhir ada tahap revolusi industri 4.0 yang terjadi di sekarang ini. Teknologi utamanya itu dia menggunakan mesin yang terintegrasi jaringan internet. Nah, next materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya itu aplikasi yang dapat menghasilkan uang. Nah, di zaman sekarang ini banyak sekali aplikasi maupun teknologi yang dapat menghasilkan uang. Teman-teman tinggal cari saja di Google aplikasi-aplikasi yang dapat menghasilkan uang. Nah, di sini saya ada beberapa aplikasi yang menurut saya bisa mendapatkan atau menghasilkan uang. Nah, seperti ada TikTok, Shopee, YouTube maupun Lazada. Nah, aplikasi-aplikasi ini dia dapat menghasilkan uang. Nah, seperti YouTube. Kalau kalian sering membuat YouTube atau video itu, teman-teman bisa mendapatkan subscriber yang banyak, terus hasil dari YouTube itu teman-teman dapatkan. Kemudian ada TikTok. Nah, TikTok ini teman-teman kalau live streaming, nah dari live streaming itu teman-teman bisa mendapatkan uang loh. Nah, kemudian untuk Shopee atau Lazada. Nah, Shopee Lazada ini sudah sama saja, yang dimana dia menjual barang untuk menghasilkan uang. Contohnya seperti itu. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya ada website. Nah, website ini adalah sekumpulan halaman web yang saling terkait dan dapat diakses melalui internet dengan menggunakan Google, terus Chrome maupun browser. Nah, website ini berisi tentang konten-konten seperti gambar, video, maupun teks untuk berbagai tujuan seperti informasi dan hiburan. Nah, di sini saya memakai aplikasi Blogger untuk membuat website. Blogger adalah platform gratis dari Google untuk membuat dan mengelola blog, yang dimana memungkinkan pengguna untuk mempublikasikan konten dalam bentuk teks, video, maupun gambar. Berikut ini adalah cara membuat website di Blogger. Nah, pertama kita klik Google, kemudian kita ketik Blogger. Ini. Nah, kita klik yang di atas ini. Setelah itu teman-teman tinggal klik garis datar di pojok kiri atas, kemudian kita buat blog. Nah, di sini kita harus mengisi judulnya. Nah, di sini saya isi judulnya menjadi orang sukses. Nah, kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini kita harus mengisi web kita. Nah, di sini saya isi pemuda yang sukses. Nah, itu alamat blog ini tersedia. Nah, setelah itu kita simpan.
memproses. Nah, ini udah jadi nih blog kita. Blog kita menjadi orang sukses. Nah, kalau teman-teman ingin membuat blog baru, tinggal klik saja yang gitu ya nih. Setelah itu kita buat deh, tinggal kita klik tanda plus untuk membuat blogernya. Nah, jadi saya ingin membuat menjadi orang sukses. Nah, di sini tinggal teman-teman isi deh cara-cara menjadi orang sukses kayak bagaimana, kayak gitu. Contohnya seperti itu. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya adalah Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel merupakan sebuah program untuk menganalisis, mengelola, dan memvisualisasikan data dalam bentuk tabel maupun grafik. Nah, Microsoft Excel ini sangat penting dalam dunia pekerjaan. Dan contohnya dalam bidang bisnis, keuangan, akuntansi, maupun penelitian. Nah, untuk memudahkan teman-teman semua, di sini ada 14 rumus Excel. Nah, ini ada 14 rumus Excel yang bisa teman-teman gunakan untuk di dunia pekerjaan. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Baik, untuk materi berikutnya adalah undangan digital. Nah, undangan digital merupakan undangan yang dibuat dan dikirim secara elektronik melalui media digital seperti email, pesan teks, maupun media sosial. Nah, undangan digital juga ini memiliki keuntungan yang dimana kemudahan pengiriman, terus ada fleksibilitas desain yang lebih bagus, kemudian biayanya lebih rendah, serta undangan digital juga ini dia ramah lingkungan karena tidak memakai kertas. Nah, untuk membuat undangan digital, teman-teman bisa membuatnya di Google maupun di Canva. Baik, kita masuk ke materi berikutnya. Baik, untuk materi selanjutnya ada Microsoft Word. Nah, Microsoft Word merupakan aplikasi pengelola kata yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, Microsoft Word digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks. Nah, untuk fitur utama dari Microsoft Word meliputi berbagai jenis font, pengaturan paragraf, dan alat pemeriksa ejaan serta tata bahasa. Nah, Microsoft Word ini memudahkan kita dalam membuat tugas kuliah dengan baik. Contohnya seperti membuat makalah, jurnal, maupun skripsi. Untuk materi selanjutnya adalah Google Form. Nah, Google Form merupakan alat berbasis web dari Google yang dimana memungkinkan pengguna membuat survei dan formulir dengan mudah. Nah, dengan menggunakan Google Formulir ini, teman-teman dapat menambahkan berbagai jenis pertanyaan seperti pilihan ganda, isian singkat, dan skala penilaian. Nah, untuk cara membuat Google Form sendiri, itu teman-teman bisa membuatnya di Google dengan cara mengetik Google Form di website Google-nya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah Google Ads. Google Ads merupakan platform periklanan online yang dikelola oleh Google. Nah, ini memungkinkan bisnis untuk membuat iklan yang muncul di hasil pencarian Google dan di situs web yang terhubung dalam jaringan display Google. Nah, iklan dapat ditargetkan berdasarkan kata kunci, lokasi, dan minat pengguna. Nah, itu merupakan pengertian dari Google Ads sendiri. Teman-teman juga dapat membuat iklan di Google dengan melalui web Google Ads. Baik, untuk materi yang terakhir adalah Classroom, yang dimana Classroom merupakan platform pembelajaran daring dari Google untuk memudahkan siswa dan guru untuk mengelola tugas, berkomunikasi, dan berkolaborasi dalam dunia atau dalam
ini adalah cara membuat kelas di Google Classroom. Nah, di sini saya sudah ada aplikasi Classroom-nya, tinggal kita klik. Nah, di sini ada tanda plus di ujung kanan bawah, kita tinggal tekan. Kemudian ada tulisan gabung ke kelas dan buat kelas, tinggal kita klik buat kelas. Nah, kemudian kita isi nama kelasnya dan lainnya. Kelas 2 SD Buku Ajo, terus ruangan 2 pelajarannya IPA. Terus kita buat. Nah, di sini untuk tampilan awalnya. Nah, teman-teman bisa mengirim kode maupun link dari Google Classroom ini dengan cara kita klik pengaturan, kemudian di sini sudah ada kode undangannya. Nah, di mana ada kode kelas dan link undangannya. Nah, di sini tinggal kita salin dan kirim ke siswa-siswa yang ingin masuk di Google Classroom-nya. Seperti itu.